Kalau yang namanya normalisasi itu kan berarti proses menormalkan. Nah, menormalkan berarti kan tadinya tidak normal nih, gitu ya. Nah, jadi yang namanya normalisasi itu adalah memang mengubah atau mengorganisasikan gitu ya data-data yang tadinya berbentuk tidak normal itu menjadi normal gitu ya, menjadi normal, dan kemudian si data-data tersebut itu diorganisasikan ke dalam bentuk tabel-tabel gitu. Nah, di dalam normalisasi pula, ini nanti akan ada pengelompokan elemen data menjadi tabel yang menunjukkan entity sekaligus relasinya. Nah, biasanya kalau yang namanya bentuk data menggunakan normalisasi nih, karena dari segi bahasa saja kan kita bisa lihat, oh normalisasi berarti kan tadinya tidak normal nih. Nah, lalu kenapa sih atau yang bagaimana data yang disebut tidak normal itu gitu. Nah, tentunya kalau di dalam merancang sebuah basis data, hal yang paling tidak diperbolehkan atau yang paling tidak bisa diterima ya tentunya adalah adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data gitu. Ya, nah itu merupakan salah satu pentingnya normalisasi yang juga merupakan syarat mutlak dari pembuatan basis data itu ya tentunya untuk menghilangkan redundansi tersebut ya. Nah kemudian pentingnya normalisasi juga ini katanya ya, jadi si rancangan database itu yang namanya perancangan database itu merupakan titik awal yang paling penting ya. Jadi ketika seorang programmer ataukah kita selaku misalkan mau membuatkan aplikasi atau membuat rekayasa perangkat lunak, ketika sebelum kita menyajikannya di dalam bentuk bahasa pemrograman ya tentunya rancangan database itu adalah merupakan salah satu poin yang penting gitu kan. Nah biasanya juga kalau yang namanya programmer itu ya dia nggak istilahnya tidak ingin diriwehkan gitu ya dengan bagaimana sih dia harus memikirkan rancangan database-nya juga gitu. Tapi itu adalah tugas bagian yang lain ya untuk merancang database itu. Tetapi di sini juga butuh sinergi antara tadi bagian yang untuk merancang basis data, pemahaman yang sama. Jadi jangan sampai apa yang dibuatkan atau dirancangkan dalam database-nya itu ternyata konsep dari dependensinya atau ketergantungannya itu tidak dipahami gitu oleh si programmernya atau beda pemahamannya. Nah itu biasanya yang menjadikan salah satu kendala ya gitu. Karena memang di dalam merancang basis data, apalagi kalau kita mau membuatnya dengan menggunakan metode normal ya, mengenai ketergantungan, itu ketergantungan fungsional atau ketergantungan secara transitif itu sangat mempengaruhi gitu ya ke dalam perancangan basis data secara keseluruhan. Nah, kemudian yang namanya basis data atau database itu ternyata di sini juga ada yang disebut dengan database yang buruk gitu ya. Nah, lalu database yang buruk itu yang seperti apa? Yang pertama, data yang sama tersimpan di beberapa tempat. Nah, itu tentunya yang harus dihindari ya ketika kita merancang sebuah basis data ya, karena tadi harus atau menghilangkan yang namanya redundansi atau pengulangan, itu kan salah satu fungsinya untuk tidak menyimpan data yang sama gitu kan. Nah karena itu akan menghabiskan ya gitu. Nah kemudian database yang buruk juga itu dikatakan buruk itu apabila tidak mampu masih tadi kan kita di dalam informasi. Dan berikutnya
Di dalam, apa namanya, basis data tadi ya, lain ada ED, kemudian ada juga normalisasi. Salah satu tujuan dari normalisasi ini adalah untuk menyempurnakan struktur tabelnya gitu. Nah, tahapan-tahapan di dalam proses normalisasi ya, itu diantaranya pertama mengeliminasi adanya duplikasi informasi. Kemudian memudahkan pengubahan struktur tabel. Lalu memperkecil pengaruh perubahan struktur database. Nah, jadi kalau misalkan kita merancang basis data, ya tentu memang harus dibuat dengan sefleksibel mungkin ya. Kemudian apabila nanti di kemudian hari itu akan adanya beberapa perubahan, itu tidak akan atau tidak harus mengubah basis data secara keseluruhan gitu ya. Nah, maka di sini di dalam proses perancangan basis data, salah satunya dengan menggunakan normalisasi, ya tujuannya adalah untuk memperkecil pengaruh perubahan struktur database ya. Nah, di dalam proses normalisasi itu ada tahapan-tahapannya ya. Nah, tahapan normalisasi itu dimulai dengan yang namanya bentuk tidak normal atau unnormal form. Ya, unnormal form gitu. Nah, biasanya kalau yang namanya unnormal form itu nanti kita lihat contohnya ya seperti apa. Kemudian setelah bentuk tidak normal, itu tahapan berikutnya adalah bentuk normal pertama. Kemudian bentuk normal kedua, normal ketiga, BCNF, dan normal keempat. Kemudian yang paling terakhir adalah bentuk normal kelima. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, teman-teman ya, apakah setiap kita melakukan proses normalisasi itu harus sampai ke dalam bentuk normal kelima, atau harus sampai bentuk normal keberapa, gitu kan? Nah, jadi meskipun di dalam tahapan normalisasi di sini ada sampai bentuk normal kelima, tapi teman-teman tidak harus atau tidak mesti sampai ke bentuk normal yang terakhir, ya. Jadi tergantung dari pas ketika kita membuat normalisasi tersebut. Jadi kalau misalkan sekiranya di bentuk normal kedua atau bentuk normal ketiga itu dirasa data sudah normal, sudah tidak memungkinkan adanya lagi redundansi, sudah tidak akan adanya lagi pengulangan gitu ya. Nah, maka cukup meskipun hanya sampai di bentuk normal ketiga gitu. Jadi tidak harus BCNF atau normal keempatnya atau kelimanya dikerjakan gitu. Jadi ketika si data tersebut sudah hilang nih anomalinya ya berdasarkan dari ketergantungan fungsionalnya, ya itu sudah cukup. Gitu. Maka biasanya ketika kita merancang basis data untuk sebuah aplikasi yang melibatkan sekurangnya 4, 5 atau 6 tabel, nah itu biasanya bentuk normalisasinya sampai bentuk normal ketiga saja itu sudah cukup ya, sudah tidak ada anomali lagi gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, apa sih tadi yang disebut dengan bentuk normal pertama gitu? Nah, bentuk normal pertama, bukan anormal dulu ya, anormal dulu. Nah, kalau unnormal form itu biasanya berupa sajian data yang seadanya ya, sajian datanya seadanya. Misal saya tanya, pernah belanja ya, pernah dapat bon belanjaan? Pernah ya? Oke. Atribut yang terdapat di dalam fakturnya itu biasanya apa saja?
atribut di dalam fakturnya. Kita belanja nih, terus sama penjualnya tuh dikasih bon, misalkan ini bonnya. Nah, biasanya ada atributnya apa saja? Pertama, ada nama barangnya, ya. Kemudian ada apa? Ada tanggal, ada harga barang, ada ya, kadang ada diskon, kadang enggak gitu ya. Tapi kadang ada juga yang misalkan si tokonya menyediakan atribut diskon atau field diskon untuk diisi gitu. Kemudian ada total gitu ya. Ada apakah itu ada DP misalkan ya, kemudian ada sisa dan lain sebagainya. Nah, yang terdapat di dalam faktur tersebut, atribut-atributnya di dalam bentuk anormal atau bentuk tidak normal itu seadanya dibuatkan, ya. Jadi seadanya ditulis gitu, bentuk tidak normal dari transaksi penjualan, ada tanggal, kemudian ada nama barang. Biasanya belum ada pengkodean kalau di dalam anormal POM. Ada nggak yang ketika menggunakan bond ditulis secara manual, itu sudah menggunakan pengkodean. Apakah itu kode barang misalkan, ataukah kode apalagi suppliernya misalkan, atau kode pelanggannya. Itu kan biasanya tidak ada, ya kan? Ya, nah jadi yang kita sajikan di dalam anormal form itu adalah bentuk seadanya dari dokumen input. Ya, contoh misalkan kita tuh mau bikin aplikasi penjualan. Di dalam aplikasi penjualan itu nantinya akan menghasilkan bon secara otomatis. Jadi ketika kita nginput misalkan ya nama barangnya atau kode barangnya, lalu muncul nama barangnya, harganya, kemudian kuantiti pembelian, total yang harus dibayar dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau yang aplikasi kan fakturnya muncul secara otomatis dengan cetak misalkan gitu ya. Nah, kalau anormal form itu ya kita bentuk seadanya yang menjadi dokumen inputnya apa. Kalau kita mau membuat aplikasi yang bisa menghasilkan faktur secara otomatis, berarti kan kita istilahnya mengkomputerisasikan fakturnya nih, gitu kan. Nah, yang menjadi dokumen inputnya ya berarti kita harus menormalkan bentuk dari faktur yang dibuat secara manual. Ya, begitu. Nah, jadi bentuk anormalnya atau tidak normalnya itu adalah merupakan atribut-atribut yang terdapat di dalam faktur itu secara real, seadanya. Ya udah kita masukin aja gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya itu sudah anormal form, ya. Langkah berikutnya itu adalah bentuk normal pertama. Ya. Nah, bentuk normal pertama. Nih, kalau bentuk normal pertama, suatu tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama apabila 1. Tidak ada baris data yang terduplikat atau berulang dalam tabel. Setiap sel memiliki nilai tunggal, artinya tidak ada perulangan grup atau array. Lalu, data dalam kolom, yaitu atribut dan field, memiliki tipe data yang sejenis. Oke. Ya, bentar ya, saya cari dulu contohnya. Sini biasanya ada beberapa ini ya, contoh. Nih. Saya download dulu.
Nah, misal ini ya. Di sini kita punya contoh faktur pembelian nih. Faktur pembelian ini kita jadikan sebagai dokumen dasar. Artinya dokumen yang nanti kita lihat di sini. Di sini ada contoh faktur pembelian. Jadi yang namanya bentuk tidak normalnya itu ada apa saja? Bentuk tidak normalnya. Kelihatan nggak ini? Jelas nggak? Halo, halo, jelas nggak ini? Jelas. Muncul nggak? Muncul nggak? Jelas. Muncul ya. Oke. Nah, contoh di sini, misalkan di sini ini yang dijadikan sebagai dokumen dasarnya, apa saja di sini yang jadi atribut tidak normal? Yang pertama ada apa ini? Supplier. Ada kode supplier. Terus ada apa lagi? Nama. Dan ada sekarang ya, ada titik, harga dan jumlah ya. Kemudian di sini juga ada jatuh tempo gitu. Nah, ini itu merupakan atribut yang ada di dalam bentuk tidak normal. Maka kita bisa menyajikan bentuk tidak normalnya itu seperti ini. Ada kode faktur, ada kode supplier, kode barang, nama barang, tanggal ya. Kemudian jatuh temponya, ada kuantiti, ada harga, ada jumlah, ada total. Nah, ini adalah atribut yang kita temukan di dalam faktur yang tadi menjadi tidak normal. Kemudian kita coba isikan datanya atau record datanya. Nah, seperti ini ya contohnya. Misalkan kode fakturnya ada 004, kemudian kode suppliernya, namanya, dan lain sebagainya. Itu semuanya datanya diisikan. Nah, jadi tampilan bentuk tidak normal itu cukup seperti ini. Artinya kita hanya cukup menginputkan nilai seadanya. Ya. Lalu atributnya pun seadanya. Nah, kemudian untuk bentuk normal yang ke-1. Nah, pada bentuk normal yang ke-1, di sini syaratnya itu kita harus menghilangkan anomali ya. Nah, pertama, logikanya di dalam satu faktur apakah hanya memuat satu barang saja? Tidak ya. Dalam satu faktur itu mungkin nah, sekarang di dalam satu faktur itu ada lebih dari satu barang. Contoh misalkan seperti ini. Kita buatkan tabelnya. 004 nomor kode fakturnya, kemudian kode suppliernya G01, nama suppliernya, kode barang, nama barang. Lalu di dalam kode faktur yang sama ada kode suppliernya juga, ada namanya juga, ada kode barangnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kode barangnya berbeda. Lalu ada nama barangnya pun tentu berbeda. Lalu contoh lagi misalkan di dalam kode faktur yang kedua nih, kode faktur 006. Di sini pun sama, ada dua barang. Nah, tetapi kalau kita membuat di dalam database ya, itu kan tidak boleh ada row yang kosong atau baris yang kosong. Nah, tentunya untuk mencegah nilai 0 muncul karena ada yang kosong tadi, ya tentunya ini harus diisi. Tetapi bisa kita lihat, kalau kita mengisinya, ini akan ada data yang sama. Berarti kode faktur nilainya sama, kode supplier nilainya sama juga, nama supplier nilainya sama juga, gitu kan. Nah, berarti ini apa? Ini namanya redundansi atau penggandaan data. Nah, jadi di dalam bentuk normal pertama itu kita bisa memunculkan
kemungkinan atribut-atribut yang memungkinkan itu terjadi penggandaan data. Jadi kalau misalkan kita bikin tabel kayak gini, atau Bu ini kelihatan nanti si kode faktornya berarti ada yang sama, ini ada yang sama, ya nggak apa-apa. Kalau di dalam bentuk normal pertama ya memang seharusnya seperti ini. Tetapi pada bentuk normal kedua, nah ini kita sudah mulai menghilangkan yang namanya redundansi tadi, ya. Nah, balik lagi ke mode yang tadi. Nah, di dalam bentuk normal kedua ya, tabel dalam keadaan bentuk normalisasi kedua itu apabila tabel sudah dalam keadaan bentuk normal pertama ya, dan semua atribut yang bukan kunci bergantung pada semua kunci dalam tabel. Nah, dengan kata lain, bentuk normalisasi yang kedua itu untuk menghilangkan ketergantungan parsial atau fungsional. Nah, jadi di dalam teknik normalisasi ya itu ada disebut ketergantungan fungsional, ada juga yang disebut sebagai ketergantungan transitif. Yang namanya ketergantungan itu contohnya, misalkan ya, seperti ini. Di sini ada atribut dari suatu tabel, di mana atribut tersebut itu adalah kode dokter dan nama dokter. Nah, kode dokter dan nama dokter ini memiliki ketergantungan fungsional. Kenapa? Karena nilai dari atribut kode dokter itu berelasi dengan nilai dari atribut nama. Jadi boleh dibilang ketika kita menyebutkan satu kode ini, itu sudah mengandung data dari atribut yang lain. Gitu ya, paham ya? Ya, contoh misalkan NPM dan nama. Jadi ketika kita menyebutkan NPM, ya berarti kita sudah tahu bahwa pemilik NPM sekian itu adalah siapa gitu. Kode dokter dan nama dokter itu kan memiliki ketergantungan juga. Ketika kita menyebutkan kode D001, oh berarti kita juga sudah tahu bahwa siapa sih pemilik kode tersebut. Oh ternyata dokter Desya, misalkan seperti itu. Nah itu adalah ketergantungan fungsional ya. Nah berikutnya, selain ketergantungan fungsional, ada yang namanya ketergantungan transitif. Jadi kalau tadi di sini hanya melibatkan satu nilai, ya, nilai pada atribut A itu berelasi dengan nilai pada atribut B. Itu ketergantungan fungsional. Kalau ketergantungan transitif ya, ketergantungan transitif itu terjadi jika terdapat misalkan ada atribut A, B, dan C. Ada atribut nomor pendaftaran, nomor pasien, dan nama pasien misalkan. Nah, atribut tersebut itu saling berhubungan, di mana atribut A bisa berhubungan dengan B, B bisa berhubungan dengan C, atau A juga bisa berhubungan dengan C. Nomor pendaftaran itu mempengaruhi nomor pasien, misalkan ya, nomor pasien mempengaruhi nama pasien, ataupun ya, itu ketergantungan transitif. Jadi kalau secara definisi ya, yang namanya ketergantungan transitif itu contoh ya seperti itu, di mana atribut C mempunyai tepat satu nilai pada atribut B dan atribut B mempunyai tepat satu nilai pada atribut A misalkan. Jadi sehingga secara tidak langsung atribut C itu memiliki tepat satu nilai pada atribut A.
Nah, jadi boleh dibilang ya simpelnya, kalau yang namanya ketergantungan transitif yaitu pasti melibatkan lebih dari satu atribut di dalam satu tabel tersebut. Gitu ya. Nah, itu di ketergantungan transitif. Jadi, di dalam normalisasi ada dua konsep ketergantungan. Yang pertama apa tadi? Ketergantungan fungsional ya. Lalu yang kedua itu adalah ketergantungan transitif. Nah, kita selaku perancang database apabila ingin menggunakan atau akan menggunakan metode normalisasi di dalam proses perancangannya, itu tentunya kita harus memahami konsep dependensi ini. Ya, baik itu transitif dependensi ataupun fungsional dependensi. Jadi kita harus paham mengenai ketergantungan, kemungkinan antara satu atribut dengan atribut yang lain, itu ketergantungannya bagaimana. Baik itu di dalam satu tabel ataupun antar tabel. Gitu ya. Nah, itu memang sangat penting sekali. Sekarang kita ambil kasus ya, contoh kasus. Nah, misalkan di sini ada bentuk tidak normal dari bentuk tidak normalnya ya. Contoh, misalkan di sini ada atribut nomor pasien, ada nama, ada nomor pendaftaran, tanggal daftar, alamat, kode pos, telepon, dan lain sebagainya. Di sini ya. Bisa lihat ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk tabel. Ya, kita buat dalam bentuk tabel. Nah, ada nomor pendaftaran, tanggal, ya, tanggal periksa, nomor, dan lain sebagainya. Ya, nah kira-kira di sini apa namanya yang masih memungkinkan adanya anomali ataupun penggandaan datanya di sebelah mana? Nah, biasanya kalau yang bentuk tidak normal dengan bentuk normal pertama itu tidak banyak perubahan, tidak banyak perbedaan. Ya, cuman yang harus dipastikan di dalam bentuk normal pertama itu tidak ada lagi baris yang kosong. Ya, contoh misalkan kalau yang bentuk tidak normal ini mungkin masih bisa dikosongkan karena di sini ada kode yang sama ya. Misalkan nulisnya mau yang paling atas aja. Kalau yang ini kalau misalkan ternyata nomor pendaftarannya berbeda baru dimasukkan. Tapi kalau misalkan ternyata tanggal periksanya sama nih gitu ya, tanggal periksanya sama dan diperiksa oleh dokter yang sama gitu ya. Nah, itu mungkin masih kosong misalnya. Tapi kalau di dalam normalisasi bentuk pertama itu tidak boleh ada yang kosong. Tapi ada juga yang ketika si bentuk tidak normalnya sudah penuh nih seperti ini ya, tidak ada lagi baris yang kosong, maka untuk norma pertamanya ya sama aja gitu. Jadi tidak ada bedanya antara bentuk tidak normal dengan bentuk normal pertama. Ya, seperti itu. Cuman kalau ini kelihatannya kalau ini 3 rekod ya, ada 3 datanya. Kalau yang ini itu sudah dicoba dengan apa namanya data tambahan, lalu untuk tanggal daftarnya juga sama, udah diisi ya. Nah, kayak gini. Ini untuk bentuk normal pertama. Nah, kemudian dari bentuk normal pertama ke normal kedua itu data-data yang sekiranya akan menyebabkan inkonsistensi itu bisa dihapus dan bisa ditambahkan.
ya, bisa dihapus dan bisa ditambahkan. Contoh misalkan di sini awalnya tidak ada kode obat atau tidak ada kode dokter, ya, atau misalkan tidak ada kode pendaftaran, misalkan seperti itu, di dalam bentuk normal pertama atau normal kedua. Nah, maka di dalam bentuk normal kedua itu bisa ditambahkan ataupun bisa dihilangkan, ya, bisa menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Ya tentunya yang kemungkinan datanya tidak konsisten, ya sudah dihilangkan aja gitu. Kemudian atau misalkan datanya itu tidak terlalu berpengaruh nih terhadap informasi yang nantinya kita butuhkan, itu bisa dihapus atributnya. Nah, contohnya di sini ya, kita akan melakukan pemutakhiran. Proses mengubah suatu nilai rinci data yang mengakibatkan perlunya pengubahan pada nilai rinci data lain itu tidak mempunyai kerelasian secara logika. Nah, kalau kita lihat contoh pada tabel di atas, ternyata terjadi perubahan nama dokter. Misal, untuk dokter DK01, DR mungkin ya, ini salah nih, DK, DR. Terjadi kesalahan penulisan nama dokter, sehingga namanya akan diperbaiki. Misal, menjadi Dr. Noval, maka nilai rinci data nama dokter itu harus diupdate. Nah, untuk pembuatan basis data ini sendiri, itu sebetulnya tidak hanya harus menghilangkan anomali ketika proses penginputan data ya, tapi juga menghilangkan anomali ketika proses pembaharuan, apakah itu update ataupun delete. Gitu. Jadi jangan ketika di-update ataupun di-delete itu ya tidak menimbulkan bug gitu ya. Nah, itu maka sudah tidak ada anomali. Nah, dalam contoh di atas, itu perubahan harus dilakukan 3 kali. Jika pasien yang ditangani Dr. Nova cukup banyak, maka update harus dilakukan secara berulang kali. Ya, berarti kan kalau pasiennya 10, ya berarti kita harus mengupdate ke 10-10-nya gitu ya. Jika perubahan tidak dilakukan secara menyeluruh atau ada data yang terlewatkan, maka akan timbul inkonsistensi data. Ya, nah sebetulnya untuk teori normalisasi ya cukup banyak juga ya. Ini dari mulai anomali update, insert, kemudian delete. Nah, kita lihat misalkan di sini di dalam anomali penyisipan nih, atau ketika mau menginput atau menginsert. Proses penyisipan suatu nilai rinci data yang mengakibatkan perlunya pengubahan pada nilai rinci data lain yang tidak mempunyai kerelasian secara logis. Jika ada dokter baru yang masuk ke rumah sakit tersebut, belum pernah memeriksa pasien sama sekali, maka penambahan data dokter tersebut tidak dapat dilakukan selama belum pernah memeriksa pasien. Nah, ini tentunya kan juga kalau kita buat aplikasi seperti ini ya nggak bisa juga gitu ya. Masa dokternya harus meriksa dulu nih baru gitu dia punya gitu ya. Jika ada dokter yang tidak praktek atau tidak memperoleh pasien atau tidak memeriksa UWI. Nah, ini berarti anomali. Berarti ini tidak bisa, kalau dalam sebuah aplikasi tidak bisa seperti ini gitu kan. Begitupun jika ada obat baru misalkan. Kalau ternyata si obat tersebut belum pernah digunakan, ya berarti tidak bisa disisipkan atau tidak bisa diinputkan. Ini bukan. Jadi kalau di dalam yang namanya tadi ya perancangan basis data, ya kita tidak memikirkan anomali itu apakah hanya terjadi pada proses penyisipannya saja, tapi ketika data tersebut diedit dan ketika data tersebut tidak menyebabkan tidak menyebabkan
atau tidak berpengaruh kepada data yang lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam bentuk normalisasi kedua juga di sini itu mulai ditambahkan apa namanya? Jadi kalau di dalam normalisasi ya tadi ya, selain adanya bisa menghilangkan atau bisa menambah yang bisa menimbulkan anomali, maka di dalam bentuk normalisasi kedua itu juga bisa ditetapkan kuncinya. Jadi ada yang disebut dengan primary key, ada yang disebut dengan foreign key atau secondary biasanya disebutnya ya. Kalau primary key atau kunci primer itu adalah merupakan kunci utamanya. Kunci utamanya yang bisa menghubungkan atribut yang bisa menghubungkan antara dia ya yang memiliki nilai tersebut kepada atribut lain yang memiliki ketergantungan secara fungsional ataupun secara transitif. Nah, contoh misalkan di sini nomor pendaftaran itu memiliki ketergantungan fungsional dengan nomor pasien. Lalu nomor pasien ya otomatis dengan nama, dengan alamatnya, dengan tanggal pendaftaran dan tanggal periksa. Ya, karena di dalam nomor pendaftaran ya kita bisa melihat data-data ini gitu ya. Siapa pasiennya, alamatnya di mana gitu kan, dia daftarnya tanggal berapa, dia periksa tanggal berapa gitu. Nah, kemudian di sini nilai yang memiliki ketergantungan yang lain ya. Ada kode sakit ya, berarti ini isinya adalah mengenai nama penyakitnya. Kemudian ada kode obat, ya ini isinya adalah mengenai nama obatnya gitu. Lalu kode dokter, ya isinya berarti mengenai nama dokternya. Nah, jadi di dalam bentuk normalisasi kedua itu harus dimunculkan yang namanya apa tadi kunci ya, baik itu yang bertindak sebagai primary key atau kunci primer atau foreign key-nya. Nah, yang foreign key-nya itu ya yang mana? Ya, artinya contohnya seperti ini. Di sini nomor pendaftaran itu bisa berelasi dengan kode dokter, kode sakit, kode obat. Nah, maka nomor pendaftaran ini bertindak sebagai kunci utama, lalu kode dokter, kode sakit, dan kode obat ini bertindak sebagai kunci tamunya atau foreign key-nya. Ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya diagram ketergantungannya. Nah, contoh misalkan di sini ada nomor pendaftaran ya, ada nomor pasien, nama, alamat, kode pos telepon dan sebagainya. Ya, yang ditandain ini itu memiliki ketergantungan transitif. Kemudian kode dokter ke nama, kode sakit ke dalam deskripsi sakit, lalu kode obat ke nama obat, ini adalah merupakan ketergantungan fungsional. Oke. Nah, kemudian lagi ya, di dalam bentuk normal kedua itu sudah bisa juga dipisahkan tabel-tabel berdasarkan tadi ya analisis ketergantungan fungsionalnya. Nih, kalau tadi kan kita sudah melihat menganalisis ya mana yang mempunyai ketergantungan transitif dan mana yang memiliki ketergantungan fungsional, ini bisa dipisahkan menjadi tabel terpisah. Misalkan kita bisa bikin tabel dokter dengan nama atau dengan atribut dokter. Kemudian kita juga bisa membuat tabel sakit, misalkan contoh namanya ya. Ada atribut kode sakitnya dan ada atribut deskripsi sakitnya apa. Begitupun dengan obat misalkan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kemungkinan ada berapa tabel di sini pembuatannya. Bisa jadi 4 atau 5 tabel.
gitu ya, 4 sampai 5 tabel di sini bisa. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya di bentuk normal kedua. Ada nomor pendaftaran, tanggal periksa, nomor pasien, nama, alamat, dan telepon. Nama, alamat, kode pos, dan telepon. Nah, ini yang merupakan atau yang memiliki ketergantungan secara transitif itu dipisahkan menjadi satu tabel. Ya, jadi tadi kalau di dalam bentuk normal kedua itu kita sudah bisa memisahkan tabel-tabel itu berdasarkan dari analisis ketergantungannya yang tadi. Mana yang memiliki ketergantungan transitif dan mana yang memiliki ketergantungan fungsional. Ya kan? Nah, kalau ini tadi mungkin beda nama ya. Kalau teman-teman nanti pusing kok mana di sini nggak ada resep. Nah, mungkin ini di sini tadi bukan dosis ya, tapi resep gitu. Jadi ketika dibuatkan dalam atau dipisahkan dalam bentuk tabel-tabel, maka akan jadi seperti ini. Ada tabel pendaftaran, di mana isinya itu adalah atribut-atribut yang memiliki ketergantungan secara transitif. Ada tabel dokter, ya, tabel obat, tabel penyakit, misalkan ya, dan tabel-tabel yang lainnya. Nah, lalu kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau yang namanya atribut-atribut yang ada di sini, kemudian ternyata dia tidak ada di dalam bentuk tidak normalnya, itu boleh atau tidak? Ya tentu boleh. Ya, tadi karena sudah sah ya, sudah disahkan. Jadi ketika proses dari mulai normalisasi pertama ke dalam normalisasi bentuk kedua, selain mulai memisahkan tabel-tabel berdasarkan dari analisis ketergantungannya, itu juga bisa ditambahkan atribut yang memang dirasa itu penting atau harus ada gitu. Begitupun menghilangkan atribut yang mungkin ini mah nggak harus ada juga, nggak apa-apa gitu ya. Contohnya misalkan kayak apa ya, contoh misalkan di sini kalau di dalam bentuk tidak normalnya, misalkan ya ketika si pasien mau daftar itu harus ada alamat atau harus ada nama orang tua misalkan gitu. Oh ternyata pada prosesnya di dalam output nanti informasi yang ingin dihasilkan oleh aplikasi tersebut ya tidak perlu adanya nama orang tua. Buat apalah nama orang tua, nggak perlu misalkan ya, cuman tentunya alamat atau nomor telepon aja, ya itu enggak bisa dihilangkan. Begitupun kalau misalkan ternyata takutnya perlu nih nanti, atau misalkan ada informasi apa nih gitu ya yang memerlukan data orang tua, ya berarti harus diadakan. Itu proses itu adanya di bentuk normal kedua gitu ya. Nah, jangan lupa juga setiap tahapan normalisasi itu harus kita inputkan record datanya supaya terlihat ya mana yang masih memiliki anomali dan mana yang tidak. Nah, kemudian bentuk normal ketiga ya. Jadi kalau misalkan kita mau merancang basis data dengan menggunakan metode normalisasi, kalau ternyata bentuk normal kedua juga ini kayaknya udah normal deh, udah cukup misalkan kayak gitu ya, tidak perlu adanya lagi perubahan, yaitu boleh stop sampai di sini. Tapi kalau misalkan ternyata normal ketiganya itu masih perlu ya di sini, jadi ketika normalisasi ketiga itu setiap atribut itu tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Ya, jadi harus dipastikan apabila misalkan di dalam bentuk normalisasi yang kedua masih ditemukannya atribut yang bukan kunci itu masih memiliki ketergantungan, maka itu harus dilanjutkan ke dalam bentuk normalisasi ketiga. Gitu ya. Jadi setiap atribut yang bukan kunci itu tidak memiliki, harusnya ya, harus memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Nah, contoh misalkan di sini nomor pendaftaran dengan nomor pasien, tanggal pendaftaran, tanggal periksa. Lalu nomor pasien itu memiliki ketergantungan fungsional dengan nama pasien,
dan alamat pasien. Nah, maka di dalam bentuk normalisasi yang ketiga, kan ya, tadinya kan disatukan nomor pasien itu ada di tabel pendaftaran. Nah, tapi ternyata ini kan nomor pasien itu merupakan kunci utama, ya, yang merupakan kunci utama nih nomor pasien. Tapi dia masih memiliki ketergantungan transitif dengan kunci utama yang lain, yaitu nomor pendaftaran. Nah, maka di dalam normalisasi bentuk ketiga ini harus dipisahkan. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi pasien pun di sini memiliki tabel sendiri terpisah, di mana untuk detail dari nomor pasien ini itu bisa diinputkan di dalam tabel yang terpisah, gitu ya. Tetapi kalau seperti ini di sini ini kan sudah bertindak nomor pasien di sini itu bukan sebagai kunci utama lagi, tapi kunci utamanya adanya di sini, di tabel yang lain, gitu kan. Jadi kalau di dalam satu tabel kan tidak bisa memiliki dua kunci utama di dalam satu tabel. Nah, maka seperti itu kan. Ya, meskipun di sini bisa dilihat, ada di pendaftaran atau pemeriksaan, yang nggak apa-apa karena pasien di sini tidak bertindak sebagai kunci utama, ya, tapi sebagai kunci utamanya tetap adanya di nomor pendaftaran, gitu. Jadi kunci utamanya, tapi nomor pasien di sini itu adalah kunci tamunya, dimana nanti yang akan menghubungkan ketika nomor pasien ini akan diisi, itu akan mengambil data atau mendirect datanya dari tabel pasien. Ya, nah seperti itu. Itu contohnya. Nah, setelah bentuk normalisasi dirasa sudah cukup, tidak adanya lagi tadi syarat-syarat yang tadi ya, ketergantungan dari analisis ketergantungannya. Nah, maka teman-teman sudah bisa membuatkan relasi antar tabelnya. Jadi kalau dari tabel-tabel yang tadi kita hasil normalisasi, itu bisa dibuatkan rancangan relasi antar tabel. Di mana nanti relasinya akan seperti ini. Ada 5 tabel, ada tabel pemeriksaan, tabel dokter, tabel resep, penyakit, dan obat. Di mana masing-masing tabel ini memiliki kunci utamanya yang bisa menghubungkan terhadap kunci tamu pada tabel yang lain. Ya, kayak gini. Nah, ini kan secara visual aja kan ini kita sudah bisa melihat ya. Dari sini nyambungnya kemana, dari sini nyambungnya kemana gitu kan. Ini sudah bisa. Maka ketika sudah muncul gambar relasi seperti ini, kita bisa mengaplikasikannya ke dalam pembuatan aplikasi ya. Jadi kita kan sudah bisa menentukan nih, misalkan kita mau pakainya MySQL, kita tinggal bikin tabel. Tabelnya namanya tabel pemeriksaan. Kemudian atributnya di sini sudah ditentukan. Yang bertindak sebagai kunci utamanya juga di sini sudah ditandai gitu. Jadi kita tinggal memindahkannya saja gitu. Beda dengan kalau kita tidak merancangnya terlebih dahulu dengan menggunakan satu metode tertentu, tahu-tahu langsung aja kita praktekkan di dalam bikin database di MySQL atau di Access atau di mana gitu. Kita tidak tahu kaidah ketergantungannya itu seperti apa. Maka ya tentunya alangkah baiknya kalau kita membuatkan proses memorisasi ataupun entity relation diagramnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini curiganya curiga pusing ya. Paham nggak kira-kira apa yang saya sampaikan barusan?
Halo, halo, masih adakah semuanya di sini? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, barangkali ada yang Ya. mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan barusan? Atau belum nyangkut sama sekali? Gimana? Ya, oke. Nah, memang intinya di dalam materi normalisasi ataupun ERD ini memang sebaiknya sih banyak latihan ya, banyak latihan dengan menggunakan banyak kasus tentunya, banyak kasus yang berbeda supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, gimana sih caranya kita membuat atau memulai sebuah rancangan basis data. Nah, ini mungkin ada beberapa latihan ya di dalam modul ini. Nanti modul ini akan saya share di Siakad. Ada 2 jenis latihan, ada 2 latihan di sini ya, 2 soal yang sudah coba saya inputkan di sini. Nanti teman-teman mungkin bisa mencobanya untuk latihan di rumah ya. Nah, di sini ada kasus mengenai pertama dari transkrip nilai ya. Jadi dokumen dasarnya itu adalah berupa transkrip nilai. Kemudian penggajian ya. Kalau di sini ada penggajian. Nah, nanti di sini teman-teman bisa silakan mulai latihan ya untuk merancang sebuah basis datanya karena ini nanti untuk proyek tugas akhir juga ya, maksudnya UAS, proyek UAS juga ya. Jadi proyek UASnya itu ya saya kasih contoh kasus dari mulai proses perancangan basis data sampai pengimplementasian dengan menggunakan salah satu tool membuat basis data itu merupakan proyeknya nanti seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sudah, Bu. Belum ada, cukup. Oke. Ya, kalau cukup sih mungkin ya terbatas juga sih ya sebetulnya kalau online seperti ini. Mungkin enaknya kita praktek langsung di kelas gitu ya, cara membuat normalisasinya seperti apa. Ya mudah-mudahan nanti pasca UTS kita bisa menyempatkan waktu ya, meskipun hanya 1 kali pertemuan, 1 atau 2 kali pertemuan untuk praktek normalisasi ya, supaya nanti paham. Ya, oke, teman-teman, tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, mungkin ya kita bisa cukupkan pertemuannya sampai di sini aja. Kasihan ya kalau lama-lama juga nanti takutnya pusing. Nanti untuk materi yang hari ini akan saya share di Siakad. Berikut ada soal latihannya juga. Jadi nanti teman-teman silahkan kerjakan untuk latihan soalnya. Di sana ada 2 soal. Teman-teman bisa memilih salah satunya, saya mau yang nomor pertama ataupun nomor kedua, boleh silahkan gitu. Nanti untuk hasilnya coba dikumpulkan ya, dikumpulkan di link yang seperti biasa. Seadanya saja, silahkan semampunya saja, itu juga supaya nanti saya bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sampai di mana gitu ya, untuk masalah normalisasi ini. Gitu. Paham ya, seperti itu ya? Deadline, Bu. 1 hari aja lah, nggak usah lama-lama ya. Soalnya kalau lama nanti takutnya keburu lupa ya. Besok aja lah ya, maksimal besok jam 12 siang. Saya tunggu ya untuk pengerjaannya. Oke, baik teman-teman, silahkan dinyalakan dulu untuk videonya. Kita buat dokumentasinya dulu ya.
Oke, siap ya? Ya, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Kamera belakang. Oke, ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, oke, baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya ya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Oh, minggu depan udah UTS ya, udah masuk UTS ya. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuannya pasca UTS. Mudah-mudahan nanti kita sudah bisa bertatap muka di kelas. Nah, untuk pengumuman selanjutnya mungkin nanti kalau ada apa-apa, ada perubahan apa-apa akan saya sampaikan di grup saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.